dan ini menjadi penting dalam setiap tahapan kehidupan kalian gitu. Jadi halo teman-teman Reborn 2020, salam kenal. Nama aku Amalia Fauhanisa atau biasa disapa Amel. Nah, aku salah satu alumni dari Fakultas Psikologi Unpad. Dulu masuk ke FAPSI itu di angkatan 2015 ya, jadi nggak beda tipis sama kalian sebenarnya. Nah, selama kuliah kemarin, aku cukup banyak berkecimpung di dunia people development gitu. Jadi aku selama di fakultas itu lama menjalani proses ya kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa selama 3 tahun gitu di BEM. Nah kemudian di tahun terakhir aku mendapatkan amanah menjadi kepala departemen kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa itu di Unpad tahun 2019, dan waktu itu mengelola Prabu, juga mengelola Sol gitu, dan kegiatan-kegiatan atau program kerja lainnya yang hubungannya memang sama semua fakultas dan juga pengembangan mahasiswa. Jadi kayak PMB ya, dan masa-masa orientasi lainnya. Gitu. Nah saat ini alhamdulillah aku udah berkecimpung juga, udah bekerja di salah satu startup education di Jakarta. Dan kurang lebih juga topik yang dibawakan biasanya sama, tentang pengembangan mahasiswa, learning and development, juga ada career consultingnya dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan mau message sama aku atau misalkan mau tahu lebih lanjut, kalian bisa connect aja via LinkedIn Amalia Fauhanisa. Nanti kalau misalkan aku ada waktu dan kita bisa sharing-sharing, bisa lewat situ. Oke, salam kenal, dan hari ini kita akan sharing bareng. Nah, oke, jadi topik yang akan aku bagikan kepada kalian dan kalian juga bisa merefleksikan tentang ilmu-ilmu ini ada 3. Yang pertama tentang pentingnya mental health, yang kedua tentang mengenali diri kalian, dan yang ketiga adalah bagaimana kalian memanage stres yang siapapun bisa punya ini ya, punya kondisi-kondisi stres. Dan yang terakhir adalah tentang common challenge atau future skill. Jadi nanti kalian bisa membayangkan masalah apa sih yang biasa dilakukan ya menjadi mahasiswa, dan juga future skill apa yang perlu aku siapkan ketika nanti aku ingin bersiap setelah selesai dari perkuliahan gitu. Nah, oke, jadi 3 topik tadi itu sebenarnya dirangkum dalam satu kesatuan yang namanya mental health gitu. Jadi ini frameworknya adalah untuk membuat kalian pada akhirnya punya kesehatan mental. Oke. Nah, seringkali ya ditemukan di Instagram, di sosial media gitu, tentang sekarang pentingnya menjaga kesehatan mental pribadi kita maupun orang lain. Nah, sehingga kita pun karena kebanyakan informasi itu, ada beberapa orang yang juga jadi bingung sebenarnya apa gitu ya. Sederhana gitu, tapi memang membutuhkan konsistensi dari kalian untuk mengelola diri kalian setiap hari, bahkan setiap waktu ya. Oke, nah jadi mental health ini adalah tentang bagaimana kita merasa sehat, sejahtera, dan bisa mengelola kebutuhan emosi kita, psikologis kita, dan juga sosial kita gitu. Karena kebutuhan sosial kita nantinya akan berpengaruh kepada kebutuhan emosi dan juga kebutuhan psikologis kita gitu. Jadi saling berpengaruh. Nah, ketika kita punya kesehatan mental yang baik ya, kualitasnya juga baik, itu akan berdampak bagaimana kita berpikir, berperilaku, dan juga merasakan sesuatu gitu. Akan lebih efisien, tentu gitu. Ketika kalian kerja tapi dalam kondisi yang stres atau jenuh, itu gimana? Bingung kan harus mulai dari mana? Sehingga banyak orang yang aduh kayaknya aku untuk menjadi lebih baik mau olahraga dulu deh sebentar, atau aku kayaknya perlu call dulu deh sama teman-teman, atau kayaknya aku perlu deh untuk jalan-jalan sebentar lihat yang ijo-ijo gitu. Nah itulah yang menjadi kesehatan mental, proses itu. Karena kalian tahu kebutuhan kalian apa, challenge yang sedang kalian hadapi itu apa, sehingga kalian juga bisa tuh kemudian menjadi dokter bagi diri kalian sendiri. Oke? Nah, ini juga menentukan kan yang tadi aku bilang, bagaimana kalian ngehandle suatu masalah, ngehandle reaksi
atau respon stres kalian, kemudian membuat keputusan dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget ya. Dan ini menjadi penting dalam setiap tahapan kehidupan kalian gitu. Jadi ketika kalian berada di bangku SMP, di SMA, kemudian sekarang di perkuliahan, itu akan beda gitu. Kenapa? Karena challenge-nya juga beda. Dan seharusnya kalian bersyukur nih ketika kalian ada di tahap ini, kalian jadi mahasiswa dan gak semua orang punya kesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan. Dimana gak cuma tentang nantinya kalian akan mendapatkan gelar ya, sarjana, kemudian kalian juga akan mendapatkan achievement lainnya, tapi proses ini nih yang sangat mendukung kalian untuk menjadi lebih mandiri gitu. Mandiri secara apa? Mandiri secara emosi, mandiri kemudian secara fisik gitu ya. Kalian jauh dari rumah kalian gitu, apalagi untuk orang-orang yang rumahnya jauh ya, di beda pulau, kemudian dan lain sebagainya. Jadi memang tahap-tahapannya beda dari mulai dia jadi anak kecil sampai nanti dewasa gitu. Karena ya setiap kita berganti fase kehidupan, tanggung jawab kita pun berbeda gitu. Makanya ketika kita punya keluhan, kita pikirin lagi, kenapa aku ngeluh kayak gini ya? Oh iya, jelas aku sudah di fase yang berbeda, dan berarti aku juga punya kesempatan ya untuk berkembang dan mengelola emosi aku lebih advance lagi dibanding sebelumnya gitu. Jadi selalu berpikir positif bahwa setiap apa yang kalian jalani itu adalah level lebih tinggi daripada diri kalian sebelumnya. Itu yang disebut juga namanya berkembang, dan yang menjadi titik bahwa kesehatan mental kalian ditentukan sama diri kalian sendiri. Oke? Nah, kemudian di sini ada 4 dimensi tentang recovery. Kalau misalkan kita bicara tentang recovery atau proses penyembuhan, intinya adalah ketika kita berbicara kesehatan mental, kalian harus sering-sering ngecek setiap hari, bahkan setiap waktu. Nih, aku sekarang kondisinya lagi gimana? Misalkan ya, aku sekarang lagi ngasih video ke kalian, aku harus pastikan bahwa diri aku tuh happy dulu. Kenapa? Biar aku juga bisa memaksimalkan energi aku ketika aku ngobrol sama kalian, walaupun ini satu arah sifatnya gitu. Oke? Nah, ada 4 major dimension di sini yang bisa kalian perhatikan ya ke depannya. Nah, yang pertama adalah kesehatannya itu sendiri. Pastikan kalian paham dan terinformasikan. Ketika memang kalian belum tahu ya, kalian nggak punya kuasa untuk mendefinisikan kesehatan kalian atau apa yang sedang kalian alami, secara fisik, kalian tentu bisa tanyakan kepada orang-orang yang juga ahli di bidangnya. Misalkan teman-teman kalian yang udah belajar di kedokteran, atau yang kedua adalah dokter itu sendiri. Nah, kalau misalkan secara psikologis atau emosional, kalian bisa datang ke teman-teman kalian yang memang udah kebiasa tuh cerita, yang tahu momen-momen dan kisah hidup kalian gitu, sehingga mereka bisa lebih paham kan tentunya dalam mendengarkan masalah-masalah yang juga terkait dengan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah ketika kalian juga udah melakukan serangkaian metode dan proses, ternyata aku sepertinya butuh orang lain yang bisa ngebantu aku yang lebih profesional. Maka datanglah ke professional helper atau yang biasa ada namanya psikolog gitu. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan kalian ngerasa udah di titik yang aku butuh profesional helper, maka datanglah. Maupun itu masalahnya sifatnya akademik aja, sifatnya sosial, atau sifatnya berhubungan dengan keluarga dan lain sebagainya. Oke? Nah, yang kedua, ini memang apalagi sekarang ini ya, kita work from home, school from home, dan lain sebagainya. Kalian di rumah. Dan dimensi yang kedua ini adalah bagaimana kita punya kestabilan dan keamanan tempat tinggal ketika kita hidup di situ. Nah, ketika memang ada kualitas-kualitas yang belum baik nih di dalam rumah kalian, kalian perlu pikirkan caranya. Bagaimana ya harus lebih baik gitu. Oke, misalkan kalian cari beberapa hal yang itu bisa menstabilkan atau meningkatkan kualitas yang terjadi di dalam interaksi rumah kalian. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah purpose. Ini adalah tentang bagaimana kalian punya tujuan. Gak cuma tujuan jangka panjang, kalian mau jadi apa 5 tahun ke depan, tapi tujuan nih hari ini aku mau ngapain, itu aja dulu. Kebanyakan orang menjalani hari demi hari itu ya udah rutinitas aja, tapi mereka tidak memindfulkan diri mereka bahwa aku hari ini mau dapat apa dan aku sudah dapat apa.
Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang sukses, dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang udah pernah baca Seven Habits ya, buku Seven Habits, pasti di awal pagi itu dibiasakan kita tuh harus menulis to-do list. Hari ini aku mau ngelakuin apa aja sih gitu. Tujuannya apa? Banyak gitu. Selain kalian menstrukturisasi pikiran kalian juga akan aware kalian mau ngelakuin apa, sehingga kalian pun bisa tahu memorsikan energi kalian itu akan banyak di hal apa, sehingga harusnya akan lebih terminimalisir proses-proses yang tidak perlu. Kayak misalkan tiba-tiba kalian bocor gitu ya, buka medsos berapa jam, padahal harusnya kalian ngerjain tugas gitu. Ini memang nggak jadi satu malam gitu ya, kalian terbiasa gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah punya, aku pengen kayak gitu, mulailah dari saat itu. Jangan nunggu besok, karena pasti akan tertunda dan nggak jadi lagi. Percaya? Nah, itu yang ketiga tentang tujuan. Nah, baru setelah itu kalian bisa kemudian bahaslah tujuan kalian jangka panjang, supaya kalian nantinya punya gambaran kedepannya kalian mau ngapain. Yang keempat adalah tentang community. Ini adalah tentang bagaimana kalian membuild relationship dan social networks ya, antara kalian dan juga orang lain yang saling memberikan support atau bantuan gitu. Nah, ini bisa terjadi misalkan di antara teman-teman kalian, juga di antara peer group kalian ya, dari mulai SD ya sampai sekarang di kuliah gitu. Nah, ini 4 dimensi yang bisa kalian perhatikan ketika kalian ingin nih menjaga dan merefleksikan kesehatan mental kalian dalam aspek apa aja ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba bahas tentang self-awareness dan juga stress management. Nah, apa sih kaitannya? Intinya kaitannya adalah kedua hal tersebut yang bisa mempengaruhi bagaimana kalian mengelola kesehatan mental kalian.